Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya membagikan firmware OpenWRT 24.10.0 stable version dengan tunnel hanya ada miHomo, teman-teman. Jadi, saya beri nama miHomo only 12.02.25. Ya, saya coba share ya, kali aja ada teman-teman yang juga ingin mencoba seperti apa yang saya gunakan sekarang, teman-teman. Ini saya build dan saya coba masih belum beberapa lama ya, baru sekitar 1 jam 45 menit, teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah dan sangat smooth ya, sangat lincah, teman-teman. Itu ngebuka tab-tabnya itu sangat cepat, membuka halaman OpenWRT sangat cepat ya. Ya mungkin wajar sih dikarenakan tidak ada tunnel lain, artinya tidak terlalu banyak program yang berjalan di background, teman-teman. Ini saya lagi santai, teman-teman, sambil makan apa sih, kue ya, sambil ngecek-ngecek juga firmware ini sebelum saya share ke teman-teman semua ya. Tapi untuk driver aman, teman-teman. Modem ya, ini juga sudah support modem Vibocom FM350GL ya, dan kedeteknya di modem manager tentunya. UDP aman, teman-teman. UDP lancar semua. TCP, UDP, TCP, UDP. Ribet ya kalau bahasa Inggris. TCP, TCP, UDP. Bilang aja TCP, UDP. Ah, udah. Free MKC aman. Terus sistem capek juga ya ngingetin teman-teman untuk time zone-nya diatur. Aman ya. Time zone saya pakai ID full NTP. Terus administration, rubah password kunci di sini pastilah. Kemudian saya cek dulu dah update list. Kali aja ada yang nyelip. Santai, teman-teman, lagi santai sekarang. Lagi santai, tidurnya nyenyak karena koneksi aman ya, tidak ada masalah. Oh, tidak ada updatean available, berarti sudah yang terbaru semua nih, teman-teman ya. Untuk modem Vibocom saya pastikan ya, di folder lib ada udev, kemudian ada rules.d. Nah, ini ada nih, teman-teman, PMM modem manager FM350GL rules. Jadi sudah ada rulesnya di sini ya, seperti ini. Go to MM. Oke, aman lah. Lanjut ke sistem tadi sudah ya, administration sudah, software sudah juga. Startup. Nah, di startupnya itu disable PHP 8 pas CGI, PHP 8 FPM, Logic juga sih disable untuk startupnya. Dan tentunya tidak ada password server di sini, teman-teman. Karena nggak pakai password ya, nggak pakai open class juga. Adanya cuman miHomo, bukan miHomo yang itu ya.
schedule task seperti biasa. Ini saya gunakan IMMC ya, terinstall ke internal MMC 8GT4R ya kodenya. Jaya aman ya teman-teman. Lanjut file manager. Rasanya saya masih pengen nungguin loading, tapi udah loading ya. Sesumbar ya ngomongnya teman-teman. Maaf. Anonymous mount point kalau install ke internal ini saya disable sih sebenarnya. Logic service meskipun tidak running di startup, ini tetap bisa digunakan untuk menginstal ke internal ya teman-teman. Tidak ada masalah. Video setting, loading setting, saya pakai schedule ya. Kayaknya pakai performance kurang bagus teman-teman, entah kenapa ya. Padahal mestinya pakai performance itu malah lebih bagus harusnya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. AT message saya gunakan modem rakitan. Ini kok dibilangin modem rakitan ya, padahal ini rakitan pabrik ya. Entahlah, mungkin bodinya doang kali yang dirakit. Terus oke deh, read message. Ini read message-nya agak loading ya teman-teman, karena ngebaca dari modemnya. Nah tuh lama kan. Send message, kemudian USSD kode, configuration aman. Saya pakai di USB 2 ya read message-nya. Apa karena di USB 2 jadi lama? Entahlah. Nah tuh lama banget teman-teman. Coba ya saya konfigurasi ke USB 1 coba ya untuk message-nya. Semenjak menggunakan kernel 6 ini banyak yang berubah sih sebenarnya di OpenWrt teman-teman. Karena minuman itu haram. Read message sama aja sih ya, pakai TTY USB 2 remote, USB TTY 1 remote. Padahal di sini nggak ada SMS juga ya yang kebaca di modem. Ya udahlah, lanjut 4G connection. 4G connectionnya aman teman-teman ya. Ini pakai anten rakitan. Nah kalau antennya sih mau dibilang rakitan bukan juga ya, karena buatan pabrik ya, tapi anten modif ya, cocoknya anten modifikasi, karena sebenarnya antennya ini untuk akses point WiFi 5210J dari TP-Link ya, tapi saya gunakan sebagai receiver di modem LT4220 atau Telit LN940 atau Snapdragon X12, sama aja sih namanya semua. Satu lagi ya, atau Vivocom T77W676. Nah kemarin nih ada yang tanya modem DW, tanya modem DW bisa nggak sih pakai QMI. Modem DW itu aslinya QMI, tahu nggak sih QMI? Kepanjangan QMI itu Qualcomm Modem Interface. Jadi kalau modem DW itu kan chipsetnya Qualcomm, jadi mestinya memang pakai QMI begitu. QMI ini memang diciptakan oleh Qualcomm sendiri untuk modemnya sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Tapi modem manager itu membuat membuat sistem yang bisa multi modem, baik yang MBIM maupun yang QMI. Lanjut. Saya pakai USB 2 ya. So device di sini saya gunakan UTL ya untuk
outputnya saya tidak gunakan ETH0-nya teman-teman, atau RJ45 Portland. Nah, di sini Telit LN940 debuk, 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 debak, debuk, gedebuk gitulah. Untuk connection monitor saya tidak jalankan di sini karena alhamdulillah semenjak sering musim hujan itu koneksinya kurang lancar dan selalu restart sih modemnya. Tapi tidak masalah, restart connect lagi tanpa saya harus mengaktifkan ini nih temen, apa ya, mendeteksi bengongnya gitu loh. LT4220 itu paling, apa ya, paling jinak lah di antara semua modem rakitan yang dianggap rakitan. Bukan rakitan sih ya, buatan pabrik ya, modifikasi mungkin ya, seperti itulah, karena peruntukannya bukan di modem individual seperti ini, tapi kebanyakan modem-modem seperti itu tertanam di laptop ya. Nah, tiba saatnya kita ngecek Mihomo. Di sini tidak ada password, tidak ada open flash, adanya cuma Mihomo, teman-teman. Konfigurasi saya seperti, nggak boleh lihat ya, mixin config di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini saya pakai pack IP. Saya pakai pack IP. Kalau pakai yang normal itu di sini ya, di ACD, kemudian connection di sini akan kedetek IP bukan host, teman-teman. Jadi tidak ada host atau domain satupun ya, adanya cuma IP. Kalau pakai Reddit host baru bisa, atau pakai fake IP. Tapi kalau pakai Reddit host atau pakai normal, terkadang piles tidak ada ping. Kalau pakai piles yang itu tuh, piles yang abal-abal teman-teman, piles yang buatan Cloudflare, nah itu tidak ada ping. Nanti kalau ganti ke PKIP atau Reddit host barulah keluar ping. Nah, kemudian di sini saya gunakan What9, ini settingan pribadi saya ya, pribadi home pribadi. Nah, untuk proxy config-nya default sih. Nah, ini DNS apa? DNS IPv6-nya itu saya disable semua. Saya nggak pakai IPv6 di sini. Jadi biar fokus OpenWRT kita main di IPv4. Nah, bukan cuma di situ aja di disable teman-teman, bukan cuma di tunnel ya. Ada deh, nantilah kita lihat. Editor editor itu nah seperti ini ya, saya sudah modifikasi juga sih. Jadi di AML itu sangat simple banget teman-teman. Kemudian log, nah lognya seperti ini, aman sih. Nah, ini nggak bisa ngeping ya kalau begini, itu artinya nggak bisa ngeping. Mungkin pernah down koneksinya atau gimana, tapi rata-rata sih bukan karena down koneksi, tapi karena kuotanya 0 rupiah teman-teman. Dia nggak bisa ngeping ke gstatic.com. Misalkan kalau paketnya tidak bisa ngakses Google dengan 0 rupiah, itu nggak bakal bisa ada pingnya ya di ACD, tapi tetap bisa browsing teman-teman. Oke, coba clear log, aman ya, lanjut base 64. Yang seperti inilah teman-teman harusnya nonton ya, karena di video-video saya itu selalu ada daging teman-teman, bukan cuma sekedar tulang kering semua ya, sesekali ada daging lah isinya. Seperti tadi kan mungkin ada yang baru tahu kalau ping itu kadang hilang dikarenakan kuotanya 0, dan kebetulan tunnel yang kita gunakan itu ngepingnya ke eh, apa namanya, ke address yang tidak bisa diakses oleh 0 rupiah dan 0 KB tentunya. Aman, base 64 dekode kode tile scale-nya eh, sudah mantap juga sih sebenarnya ini ya, sudah bisa running. Kemudian interface info, kemudian log, ini saya tidak pakai tile scale ya teman-teman. Mungkin 680p, oh
kernel juga naik rupanya di sini ya. Ini build baru nih teman-teman. Kemarin buildnya diam di final edition, stable edition, kurang bagus ya, entah kenapa kurang nendang rasanya. Padahal saya sukanya tuh yang nendang-nendang, tapi nggak suka ditendang teman-teman. Kalau ditendang dari provider kan kebenet namanya. Nah, kita lanjut di sini konfigurasi TTYD-nya atau terminalnya, bukan terminal rambutan ya. Ini terminal OpenWRT. Nah, lanjut ke interface. Nah, tadi kita ungkit masalah IPv6. Jadi di sini total saya tidak gunakan IPv6. Jadi pertama settingnya itu di bagian sini, kemudian firewall, bukan firewall, sorry, DHCP. DHCP di sini tuh ada di sini nih. Kalau di sini kan server mode, kemudian di sini juga server mode, maka NDP proxy otomatis juga akan jadi server mode. Nah, itu saya disable semua, teman-teman. Nah, selain itu, saya masuk lagi ke device, kemudian di bagian BR-LAN-nya saya configure, kemudian di sini saya langsung disable juga untuk IPv6. Ini jangan heran ya, saya pakai USB itu LAN untuk outnya, makanya saya bridge ke ETH0 atau BR-LAN, teman-teman. Oke, Erlan ya, Erlan. Kayaknya sama ya nama teman saya, Erlan. Erlan. Oke, di sini juga pakai steering saya disable, teman-teman. Saya pakai disable steering sama dengan firmware sebelumnya. Ini sih tambahan baru juga dari OpenWRT terbaru ini, teman-teman. Tapi rasanya nggak ada perubahan pakai steering begitu. Ini bukan power steering kayak di mobil ya. Nah, di bagian routing nggak penting sih di sini, nggak ada yang di route di sini. Kemudian DHCP-nya, wow, uh, apa ya, forward. Nah, di sini juga saya pakai quad 9. Kalau yang di stable release yang 24.10.0 kemarin, itu saya ganti semua ke Google ya. Dan ternyata ya itulah tadi kurang tendangan, jurusnya tidak terlalu bagus teman-teman, sehingga dikalahkan oleh BTS mungkin. Lanjut diagnostik ini nggak pernah kepake sebenarnya ya, Anda bisa dihilangin. Nah, untuk firewall cost SQN saya tidak gunakan ya, baik software flow uploading maupun hardware flow uploading. Port forward kosong, kemudian di sini ada isinya, natrul juga kosong, kemudian IP set, your device run firewall 4 ya, tahulah. Oke, kita cek di sini untuk link navbar aman. Bukan link navbar, icon navbar, saudara-saudara. Aman ya, ini backupan dari OpenWRT saya semenjak tahun 2022, teman-teman. Nah, inilah backupan. Jadi setiap saya update, ganti STB, ganti firmware, selalu saya backup, rajin backup. Jadi ke backup sampai sekarang nih, biar jadi bahan pajangan untuk anak cucu kita nanti, teman-teman. Nah, udah di situ, lanjut file manajernya. Oke, file manajernya ini masih saya tungguin kok udah kebuka duluan ya. Kemudian saya cek untuk bagian search ini aja yang penting sih. Kalau misalnya pengen mencari sesuatu W10 misalkan, jangan di replace, carinya di sini lah. Janganlah. Ini ketemu teman-teman. Langsung, dismiss. Ya, si di panelnya error kayaknya. Enggak, itu browsernya yang bingung kali ya. Oke, lanjut. Mihomo oke, aman. Kemudian link navbarnya modem nggak bisa ya, bukan modem IP. Terminal bisa, terminal rambutan ya, CD bisa. Sebenarnya ada juga yang nanya tadi, bisa nggak ya CD Mihomo dengan ya CD Open Class tidak bentrok? Sebenarnya tidak bentrok, teman-teman. Ini linknya lain, beda lah linknya.
tidak mungkin bentrok. Mungkin bentrok kalau sama-sama running, tapi kalau tidak sama-sama running, salah satu doang yang running, nggak akan bentrok karena linknya itu memang dibedain. Sebenarnya begitu, mungkin saja atau mungkin juga browsernya yang kurang-kurang refresh ya, mungkin browsernya masih sudah kepenuhan KC, jadi harus dihapus KC browsernya teman-teman, biar fresh lagi semua memorinya kehapus, jadi tidak ada muncul yang error, mungkin errornya ketanam ya. Nah, ini link aboutnya juga aman ya, stable versi. Oke, buat yang mau berdonasi silahkan, di sini tidak ada yang larang gitu loh. Oke teman-teman, saya rasa cukup segitu ya. Jadi yang pengen mencoba nih Homondi silahkan di download di link deskripsi. Jangan lupa nonton ya kalau pengen ketemu passwordnya. Kalau tidak suka nggak usah ditonton, nggak dapet password juga teman-teman. Sebenarnya ada yang saya kurang perhatiin, ini tulisan warnanya hitam, backgroundnya biru, makanya nggak terlalu kelihatan. Ya udahlah, nanti aja lah saya benerin yang ini nanti di kemudian hari lah, nanti setelah lebaran atau gimana ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.